Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mitra Radio Suara Jombang FM. Halo, apa kabar Anda? Para pemirsa channel YouTube LPPL Suara Jombang, senang sekali bisa kembali hadir di program Talkshow Interaktif Pojok Literasi. Edisi hari ini di Selasa 25 Juni 2024. Saya Nida Ahmad pagi ini yang punya kesempatan untuk memandu Talkshow Interaktif ini sampai dengan jam 10 pagi nanti. Seperti biasanya kita akan membedah catatan-catatan menarik seputar literasi, dan khusus untuk hari ini di edisi kali ini kita akan bedah buku ya. Sebuah buku yang baru saja diluncurkan oleh Mas Aang Fatihul Islam MPD. Beliau ini adalah Ketua Lingkar Studi Santri atau Lisan. Kemudian juga saat sekarang sedang aktif menjadi dosen muda di UPJB Jombang. Kemudian juga penggiat literasi di Kabupaten Jombang. Katanya buku yang sudah baru saja diluncurkan berjudul Kanjeng Sepuh Jombang. Ini bukunya, teman-teman, mitra Radio Suara Jombang FM. Kanjeng Sepuh Jombang meneladani jejak kepemimpinan Bupati pertama Kabupaten Jombang. Ini butuh proses yang tidak sedikit, dan untuk bisa menghasilkan karya literasi yang sangat luar biasa ini juga butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Seperti apa dan juga bagaimana, nanti juga kayak gimana isinya. Kalau mungkin Anda mitra Radio Suara Jombang FM sempat mendengar yang namanya Kanjeng Sepuh itu orang yang punya pengaruh yang sangat luar biasa, dan namanya sudah ada di Kabupaten Jombang sudah sejak lama begitu. Kemudian konon katanya saya juga pernah dengar katanya Kanjeng Sepuh itu orangnya sakti banget begitu. Terus kemudian pokoknya kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nanti akan kita buktikan juga dari hasil penelitian yang dituangkan di dalam buku oleh Mas Aang ini di perbincangan saya habis ini ya. Jadi mitra Radio Suara Jombang FM jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda. Yang ingin bertanya juga boleh, silakan bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Dan Anda juga bisa menyimak, yang ingin hanya mendengarkan audionya bisa dengarkan di 104,1 maupun juga melalui radio online di online Radio Box maupun juga di radio.garden begitu. Nah, kali ini sudah bersama dengan saya narasumber yang sudah ditunggu dari tadi. Nah, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Ya, sudah muncul di layar ya. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Aang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ninda. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Luar biasa. Hari ini tanggal 25 ya. Biasanya kalau tanggal 25 itu kan teman-teman guru, teman-teman dosen itu memperingati Hari Guru atau gimana sih? Kok mesti pakai baju PGRI gitu? Ya, PGRI tanggal 25 itu kita memang haruskan sebenarnya gitu ya. PGRI, karena saya tadi harus ke sini. Kayaknya tanggal 25 ngambil dari Hari Guru Nasional itu ya. Iya, betul. Bulan November. Oke. Mas Aang, selamat ya sebelumnya. Bukunya sudah meluncur. Terima kasih. Sudah dinikmati oleh para penikmat buku, dan katanya bukunya keren banget itu. Mengungkap sesuatu yang selama ini masih belum terungkap, yang selama ini masih terselubung begitu. Ya. Kok bisa kemudian punya inisiatif untuk menulis catatan cerita tentang Kanjeng Sepuh itu? Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Mbak Ninda. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan kembali untuk berbagi informasi terkait literasi sejarah. Ya. Kalau kemarin di bulan tahun yang lalu ya. Setahun yang lalu kayaknya deh. Tahun yang lalu ya, saya mengisi di pojok tamu ya. Ini di segmen yang berbeda, di pojok literasi. Yes. Oke, sehingga tugas saya adalah memberikan edukasi literasi, karena ini buku yang saya tulis adalah buku sejarah, maka literasi sejarah kira-kira begitu. Bahwa sejak dulu sebelum buku ini rilis, saya meyakini bahwa Jombang itu adalah kota yang kita sebut sebagai historical landscape. Artinya setiap jengkal dari bagian dari kota Jombang itu kaya dengan cerita-cerita sejarah yang sebenarnya masih belum kita ungkap semuanya. Sehingga kenapa kemudian kok muncul ide menulis sejarah Kanjeng Sepuh Jombang? Sebenarnya perjalanannya itu cukup panjang. Awal mulanya dulu saya ketika masih di
LDNU itu kan membantu teman-teman. Tahun berapa itu? Ya tahun sekitar 5 tahun yang lalu lah. 5 tahun yang 5 lalu. tahun yang Oke. lalu. Saya membantu teman-teman LTN untuk menulis profil Kiai Jombang. Akhirnya ada beberapa profil Kiai Jombang yang kemudian berhasil saya tulis. Saya harus belusuan kira-kira begitu ya. Saya belusuan untuk sowan silaturahim ke beberapa dzurriyyah, ke beberapa santri, ke beberapa keluarga, Ya. atau mungkin masyarakat yang mengenal tentang sosok kiai yang memang belum ditulis di secara dalam buku secara umum, sehingga beliau memang literaturnya sangat terbatas. Iya. Lah di tengah-tengah itulah kemudian waktu itu saya menulis profil Kiai Imam Zahid. Siapa itu? Imam Zahid itu Nah, adalah nggak tahu kan saya. Kiai Imam Zahid itu adalah salah satu teman dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oh, Masya Allah. Pada saat nyantri di Syekhuna Khalil Bangkalan, termasuk ya temannya Kiai Ahmad Dahlan atau Kiai Darmadarwi. Dalamnya di Jombang. Dalamnya di Sumobito. Sumobito. Makamnya ada di komplek selatannya Sayyid Sulaiman. Kalau Mbak Nina, Yeah. Mbak Ninda tahu Masjid Meda itu di selatannya itu ada pagar, tembok pagar, itu ada makam khusus, itu makam keluarganya Mbak Imam Zahid. Oh, gitu. Ya, Siapakah Mbak Imam Zahid? Mbak Imam Zahid adalah ulama penghulu yang waktu itu dimintai tolong oleh Bupati Mojokerto, namanya Bupati Krama Jati Abdinegoro, untuk waktu itu kan Jombang tahun 1910 itu kan memisahkan diri dari Kerajaan Mojokerto. Iya. Nah, ketika memisahkan diri dari Kerajaan Mojokerto, maka Jombang menjadi kabupaten sendiri. Nah, pada saat menjadi kabupaten sendiri, maka mau tidak mau harus punya bupati gitu ya, punya pemimpin. Nah, maka kemudian Raden Adipati Kromo Jati Abdinegoro ini minta tolong ke Mbak Imam Zahid untuk mencari sosok bupati yang pas memimpin Jombang, yang mana Jombang itu tipologinya adalah hijau dan abang, yang sangat heterogen begitu. Iya. Nah, maka butuh sosok pemimpin yang bisa mengemong semua golongan yang ada di Jombang. Yap. Maka kemudian Mbak Imam Zahid singkat cerita itu menimbali gitu ya, Raden Badrun, nama aslinya kan Raden Badrun gitu. Kemudian ada Raden Badrun atau Raden Adipati Aryo Surya Adiningrat. Waktu itu beliau masih menjabat Adipati Sedayu. Sedayu itu Gresik itu? Gresik ya. Jadi memang Kanjeng Sepuh itu berasal dari Sedayu. Ini termasuk ada kaitan dengan sejarah Ringin Condong, nanti akan saya ceritakan di kemudian hari. Nah, pada saat beliau menjabat di Adipati Sedayu, yang mana wilayah Sedayu itu lebih luas daripada Jombang saat itu. Karena saking beliaunya itu takzimnya kepada ulama dari Jombang itu, maka beliau kemudian meninggalkan jabatannya di Sedayu dan pindah ke Jombang untuk menjabat bupati pertama di Kabupaten Jombang. Karena permintaan ya, Mbah Yai Imam Zahid tadi. Lah, kemudian itu tahun berapa, Mas? Itu beselitnya, ketika saya baca di beselitnya, beselit yang mengambil beselitnya itu juga Mbak Imam Zahid. Beselit itu apa sih? Beselit kalau sekarang itu SK. Oh, SK. gitu. Itu zaman itu namanya beselit. SK. Di buku itu ada saya cantumkan beselitnya ada berbahasa Belanda dan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Halaman berapa, Mas? Halaman sebentar. Ini anulis mesti tahu nih halaman berapanya. Nah, ini Mbak. Ini halaman 49. 49. Oke. 49. Saya view-kan dikit aja. Iya. Kemudian halaman 53, Mbak. Sorry. Ini, teman-teman. 53, Mbak. Ada yang 53. Kalau 49 itu adalah SK pengesahan pemisahan Afdeling Jombang dari Mojokerto menjadi Afdeling tersendiri di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Kalau yang beselit SK-nya itu 53. 53, Mbak. 53 54 itu? Ya, 53 54 sampai ini karena ada banyak ya, saya perkecil ya kan. Di situ ada start blast. Oh, ini ya, apa? Itu maksudnya itu beselit bahasa Belanda, ya, start blast itu. Ya. Itu jadi beselit. Iya. Berbahasa Belanda. Oh, gitu. Dan ini halaman 60 ini adalah salinan beselit yang sudah diterjemahkan. Itu fisiknya masih ada, Mas? Itu disimpan di
perpustakaan daerah wilayah Surabaya. Oh. Saya ini mendapatkan dari teman-teman radar waktu itu dalam bentuk PDF. Kemudian saya dikasih ini. Waktu saya proses menulis buku ini, alhamdulillah saya diberikan. Ya persis kayak SK ya? Ya, seperti SK. Seperti SK. Jombang, ada Mojokerto, ada Sidoarjo. Di dalam gitu. dalam dokumen itu tertulis dikeluarkan pada November 1910. 1910. Iya, Oke. 1910. Nah, Baik. Jadi sejak itu kemudian RAA Suryo Adiningrat. RAA itu Raden Adipati Aryo. Suryo Aryo apa Arya? Arya kan orang dulu kan Aryo macam Aryo. Aryo Suryo Adiningrat. Raden Adipati Aryo Suryo Adiningrat. Ya. Bukan Suro ya? Ayo, yang benar Suro apa Suryo? Suro Adiningrat. Suro Adiningrat. Ya. Yang sekarang diabadikan menjadi Jalan RA Suro Adiningrat, gantinya Jalan Patimura itu. Oh iya. Ya. Ya. Jangan lupa yang teman-teman yang biasanya menyebut Jalan Patimura sekarang jadi Jalan RA Suro Adiningrat itu. Ya. Agak ribet ya. Iya. Ya, agak ribet tapi memang lama-lama jadi biasa. Ya, karena ada beberapa nama jalan yang berganti ya. Iya. Baik. Nah, itu berarti tahun 1910 gitu. Ya. Jadi memang Kanjeng Sepuh atau Raden Badrun Itu dulu. Namanya Raden Badrun. Ya, Pak besarnya itu nama Raden Badrun ketika lahir itu, kemudian ketika beliau menjabat sebagai pejabat itu Raden Adipati Aryo Suro Adiningrat itu. Kemudian Kanjeng Sepuh itu sebenarnya gelar lakop gitu ya. Ada sejarah sendiri kenapa ada nama Kanjeng Sepuh. Apa tibanya? Jadi ini sebenarnya gelar Kanjeng Sepuh itu dimulai sejak leluhurnya Kanjeng Sepuh Jombang ini. Kenapa saya sebut Jombang? Karena di Sedayu juga ada Kanjeng Sepuh dan ada makamnya di sana. Oh gitu. Jadi di dalam makanya jangan bilang itu nama lakop itu. Ya, lakop atau julukan. Jadi ceritanya begini, Mbak. Di dokumen Jawatan Penerangan Sedayu yang saya dapatkan dari Kiai Aksip Sedayu, itu dituliskan bahwa dulu pada saat Sedayu ini menjadi sebuah kabupaten, itu dipimpin oleh seorang pejabat yang mana Sedayu waktu itu kondisi masyarakatnya itu rusak, kemudian tatanannya agak amburadul gitu. Maka kemudian akhirnya menunjuk seorang pemimpin yang waktu itu harus bisa memimpin Sedayu agar Sedayu menjadi sebuah kota yang itu tatanan masyarakatnya itu bisa dibenahi kemudian menjadi kota yang maju. Maka singkat cerita ditunjuklah Raden Adipati Aryo Suryo Adiningrat itu yang orang sana, orang Sedayu itu dari leluhurnya Kanjeng Sepuh Jombang itu untuk memimpin Sedayu. Nah, waktu itu ada sebuah huru hara di Pamekasan di Pamekasan itu ya, di Madura ada terjadi huru hara. Di sana ada singa putih yang membuat kegaduhan. Singa putih? Ya, singa putih yang membuat kegaduhan. Oke. Singa bener apa singa jadi-jadian? Yes, kayak singa jadi-jadian gitu yang membuat huru hara dan belum ada yang bisa mengatasi, menangkap gitu. Maka mengundanglah bupati se-Nusantara, termasuk salah satunya adalah Bupati Sedayu. Namanya ini masih belum Kanjeng Sepuh julukannya, masih Raden Adipati Aryo Suryo Adiningrat keempat. Nah, kemudian perjalanan ke Madura itu kan butuh waktu yang cukup lama, Mbak ya. Ya. Butuh waktu yang cukup lama. Jangan dibayangkan sekarang ya, dulu ini. Dulu itu harus naik kendaraan dulu itu kan naik kuda ya. Kuda lah ya. Tadi rata-rata bupati itu datang ke sana itu 3 hari atau seminggu atau 4 hari atau seminggu baru nyampe. Tapi berbeda dengan Raden Adipati Aryo Suryo Adiningrat Sedayu ini. Beliau itu berangkat itu kalau di dalam catatan Jawatan Penerangan itu, dan ini juga diceritakan oleh Gold Aksip, beliau itu berangkat itu di sini itu adalah 10 menit sebelum acara dimulai. 10 menit berangkat dari mana itu? Dari Sedayu. Dari Sedayu. Ya, dari Sedayu. Ke Madura. Ke Madura, ya.
Padahal idealnya orang-orang yang lain, bupati-bupati yang lain Ya, itu satu minggu. Ya, 1 minggu itu butuh waktu 3 hari, 4 hari, 1 minggu. Ya, butuh waktu berhari-hari. Lah, dia ada butuh waktu beberapa menit untuk sampai ke apa namanya ke Madura. Beliau mau naiki kereta kencana gitu. Padahal naik kereta kencana. Ya, kereta kencana, dan jangan dibayangkan bagaimana kecepatannya gitu ya. Mungkin kalau orang Sretan tok sampai sana gitu. Lah, itu salah satu karomah gitu ya, karomah Raden Adipati Arosodanya. Beliau juga disebut nama Islamnya itu adalah Sayyid Abdurrahman. Ya, dia itu Sayyid Abdurrahman. Dia itu masih keturunan dari kerajaan Kartosuro. Kalau ditelisik nanti ada silsilahnya sebenarnya, itu panjang kalau di itu ada di situ ya. Ya. Lah, kemudian saya lanjutkan ceritanya. Kemudian ketika sampai di sana, Raden Adipati Arosodanya Suradiningrat, Bupati Sedayu ini punya strategi politik gitu untuk menaikkan pamor Sedayu agar Sedayu itu dikenal sebagai kabupaten yang yang disegani begitu. Maka cara Bupati Sedayu waktu itu adalah meminta wakilnya untuk memakai baju bupati. Baju saya pakaiin, bajunya sampean tak pakai. Apa maksudnya? Tahu maksudnya gitu. Waktu itu Raden Adipati Arosodanya Sedayu 4 itu ya, yang menyamar menjadi wakil bupati, wakil adipati, itu beliau akhirnya mengikuti sayembara dan menyamar sebagai wakil bupati untuk menaklukkan Singoputih itu. Beliau membawa tongkat sakti gitu ya. Kenapa kalau jadi bupati nggak boleh ikut sayembara ya? Boleh. Boleh. Nanti ada alasannya. Ada semacam strategi politik gitu. Untuk menaikkan pamor Sedayu. Nah, akhirnya beliau berhasil meringkus Singoputih itu dengan tongkat saktinya, dan pada saat berhasil maka semua orang yang hadir di Madura saat itu kemudian heran, takjub begitu. Loh, ini wakil bupatinya saja sesakti ini, apalagi bupatinya. Sangar ya. Dia selain seorang ulama, selain seorang umara, juga seorang politikus yang piawai gitu. Ini wakilnya saja, wakil bupati saja sudah hebat, apalagi bupatinya nanti yang turun tangan. Ini masih wakilnya begitu. Lah, sejak saat itu kemudian Raden Adipati Arosodanya ini diberikan gelar sebagai Kanjeng Sepuh. Kenapa Kanjeng Sepuh? Karena beliau itu waktu itu masih muda. Kalau nggak salah umurnya waktu itu masih sekitar 25 tahunan lah. Masih cukup muda, tetapi keilmuannya itu mengalahkan orang-orang yang sudah sepuh. Makanya dia bukan ilmunya itu yang ilmunya sepuh gitu kan. Jadi sepuhnya itu karena ilmunya bukan secara fisiknya begitu. Semudah ilmunya sudah. Sejak saat itu maka Raden Adipati Arosodanya 4 Sedayu ini dijuluki sebagai Kanjeng Sepuh, dan termasuk keturunannya ini juga masih mendapat label Kanjeng Sepuh, sampai bupati pertama Jombang ini masih mendapat label Kanjeng Sepuh. Itu ceritanya. Dan bupati Kanjeng Sepuh Jombang ini juga mewarisi keilmuan dari ayahandanya begitu ya. Dari ayahandanya, termasuk gaya kepemimpinannya. Makanya ini penting kemudian untuk diurai, untuk kemudian ditulis, didokumentasikan sebagai ibrah, sebagai pembelajaran edukasi bagi kita semua, baik kita yang berkecimpung di dunia politik maupun yang tidak berkecimpung di dunia politik, bahwa idealnya seorang pemimpin itu harusnya meniru gaya kepemimpinan Kanjeng Sepuh Jombang. Emang seideal apa gaya kepemimpinan Kanjeng Sepuh Jombang itu? Beliau itu gini. Beliau itu dalam gaya pemimpinannya itu adalah menerapkan, kalau saya boleh mengambil kaidah, adalah tasyarruful imam ra'iyah manutum bil maslahah. Tasyarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Jadi kebijakan memimpin atas rakyatnya itu harus dijalankan pada kemaslahatan. Artinya beliau itu dalam cerita yang kemudian saya coba gali di beberapa informan, dan masih ada juga saksi hidup yang sekarang beliau masih sugeng, namanya Mbak Isnaini Sekar Jagat. Beliau adalah putra dari Beketik, tukang kudanya Kanjeng Sepuh. Beliau masih sugeng, usianya sudah 100 lebih. Saya beberapa kali sowan ke sana dan beliau bisa detail menceritakan. Masa bilang Mbak itu, saya membayangkan masih muda banget orangnya.
Mbah ya? Mbah. Oh, Mbah. Mbah. Namanya Mbah Isna ini Sekar Nama Jagat. aslinya Isna ini Sekar Jagat, kemudian sekarang namanya Umar Dianto. Itu putranya Syekh Umaridin. Syekh Umaridin itu beketiknya Kanjeng Sepuh Jombang. Beketik itu Beketik itu tukang kuda. tukang kudanya. Tapi dia juga seorang ulama begitu. Di mana? Di Sengon. Oh, deket sini ternyata. Ya. Dan saya luar biasa. diantarkan oleh Khairul itu ke beliau dan beliau alhamdulillah masih bisa bercerita dengan fasih. Masih bisa bercerita. Ya, dan Usia 100 lebih loh. ya, lu masih fasih, Mbak. Masya Allah. Beliau itu luar ahli biasa. riyadhah. Orang-orang Ini. dulu itu bukan main ya intinya. Makanya Ini rahasianya ternyata. ya, rahasianya beliau di usia 100 lebih itu masih apa ya? Tajam begitu. Masih tajam ingatannya. Kemudian kalau bicara juga masih lancar. Masya Allah. Kemudian apa ya? Awas kalau orang itu awas gitu ya. Orang itu awas. Mripate masih awas. Waskitoh gitu lah, waskitoh kalau orang Rabi Waziri atau itu. Mata hatinya maksudnya bukan ya, mata ya, mata hatinya. mata fisik. Oke. Ya. Kemudian terkait dengan ringin contong ya. Belum. Ya. Jadi bentuk pola kepemimpinannya Oh, iya, yang tadi. ideal tadi itu. Oh ya, pola kepemimpinan yang ideal. Jadi begini, Kanjeng Sepuh itu untuk memastikan kondisi rakyatnya, itu setiap malam beliau itu jarang istirahat. Beliau itu keliling untuk melihat kondisi rakyatnya. Beliau membawa bahan makanan dan obat-obatan. Apabila ada rakyatnya yang kelaparan, diberikan bahan makanan. Apabila ada rakyatnya sakit, diberikan obat. Nah, ini kayak Sayyidina Umar ini. Memang inspirasi beliau itu dalam beliau Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Allah. Ini yang kemudian juga apa ya, saya sebagai orang rakyat biasa yang bukan pemimpin itu juga merasakan, oh ternyata menjadi pemimpin itu berat ya. Makanya al-imam khadibul ummah itu kan ya. Pemimpin adalah pelayan umat, pelayan rakyat gitu ya. Makanya kemudian menjadi pemimpin itu sebenarnya bukan suatu hal yang hanya dijadikan sebagai dibangga-banggakan, tetapi tugasnya itu yang berat kemudian. Bukan pencapaian yang perlu untuk ya, dibanggakan, bukan itu. Tapi amanahnya itu yang kemudian bagaimana menjaga amanah agar kita bisa pemimpin itu bisa kemudian melayani masyarakat, melayani rakyat, memastikan bahwa rakyatnya itu baik-baik saja. Ini yang berat gitu. Itu setiap malam Ya, datang ke beliau itu memastikan rumah kondisi warga. masyarakatnya. Satu sisi Kanjeng Sepuh itu juga, makanya ada julukan beliau itu kan Pandito Ratu. Pandito Ratu itu, Pandito itu kan seorang yang semacam ulama ya. Ratu adalah pejabat gitu ya. Dia juga ulama dan umaro. Makanya beliau itu dekat dengan beberapa kiai gitu, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wafis Kubo, Kiai Bisri Suri. Sampai beliau ketika wafat, ulama-ulama Jombang itu ikut menghormati pemakaman beliau di di makam pahlawan, kompleks makam pahlawan itu. Wafat pada usia berapa? Kanjeng Sepuh itu wafat pada usia, kalau di sini tertulis bentar mana buka. Beliau itu wafat pada usia halaman bisa dibuka halaman. Bentar. Kalau di fotonya itu kelihatannya masih muda banget ini. Iya, ini foto ini. Beliau. Foto ini saya dapatkan pada saat beliau masih menjadi Adipati Sedayu. Saya memang itu saya dapatkan foto itu dari apa itu namanya, dari salah satu jurnalis gitu ya, jurnalis yang mendapatkan ininya apa namanya, yang mendapatkan itu dari ini dokumen ini mana itu Belanda, mana itu dari Belanda. Maka ini kemudian menjadi sebuah foto yang menurut saya masih apa ya, masih cukup ini bagus ini. masih cukup apa namanya. Bentar, ini nyari wafatnya tahun berapa itu? Wafatnya saya agak lupa di sini. Ada Tapi terus dimakamkan di mana, Mas? di makam pahlawan. Di makam pahlawan Di situ. makam pahlawan, ya. Oh, Di makam begitu. pahlawan. Di makam pahlawan dan waktu itu kan sedang musim kering. Oke lah, nanti bisa Ya, dilihat di waktu itu buku sedang ini. musim kering dan pada saat beliau wafat itu hujan lebat. Masya Allah. Waktu itu Jombang sedang, Padahal musim kering. ya, sedang kekeringan dan ya mungkin karena beliau adalah salah satu mungkin orang yang istimewa gitu ya. Biasanya orang-orang yang diistimewakan oleh Allah itu kan salah satu ciri khasnya itu adalah
redup, kemudian mungkin terjadi hujan. Nah, ini kemudian menjadi pertanda. Nah, ini Kanjeng Sepuh wafat pada usia 68 tahun, Mbak. 68. Ini 8 Maret 1856. Masya Allah. Ini waktu itu Mbah Hasyim Asy'ari belum wafat, waktu itu beliau ikut menghormati pemakaman beliau. Mbah Hasyim itu wafatnya 60-an kalau tidak salah ya? Iya, iya. Kisaran tahun Pokoknya 60-an, sekitar 60 berapa gitu. Beberapa tahun sebelum Mbah Hasyim Asy'ari wafat, itu Kanjeng Sepuh wafat. Oke, lalu kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Kita Makam Pahlawan. Ya, Taman Makam Pahlawan. Jadi kalau jenengan di Taman Makam Pahlawan itu ada pagar ya, ada pagar khusus itu. Pagar yang ada pagar itu, Mbak. Iya. Itu makam keluarga Kanjeng Sepuh. Sepuh dan keluarga-keluarganya termasuk putranya dan yang lain-lain di sana. Oh ya, untuk keluarga Kanjeng Sepuh apakah sampai dengan saat ini juga masih ada yang ada di Jombang? Saya kemarin Dzurriyyahnya beliau. Dzurriyyahnya kemarin informasi ada yang di Jombang, tapi kemudian saya coba lacak, saya komunikasi, ternyata beliau ada yang sekarang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Saya alhamdulillah udah nyambung ini dengan beliau, ada Ibu Retno, ada Ibu Windah, itu cucunya Mbak Seco. Mas Seco itu bupati kedua Seco Adiningrat ya. Itu saya sampai diberikan foto keluarga, dan beliau juga punya silsilah. Insya Allah nanti saya akan sowan begitu untuk kemudian meminta beberapa dokumen yang mungkin bisa pendukung ya, karena memang perjalanan penulisan buku ini sekali lagi membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tidak bisa di deadline gitu harus 1 tahun selesai, harus tidak bisa, karena memang terbatasnya literatur yang butuh diikhtiari dan diriyadho, itu yang memang butuh waktu. Karena kan hampir setiap hari saya memfatihai beliau, dan kemudian ketika ada waktu juga ke Sarean gitu ya, agar saya minta izin ya, agar kemudian dokumen yang terkait dengan beliau itu dimudahkan. Alhamdulillah sampai buku ini terbit pun ternyata masih ada artefak yang masuk gitu ya kemarin. Masih ada sangkut pautnya terus mengalir begitu ya, Mas? Iya, terus mengalir. Oke. Nah, begitu ternyata ya. Iya. Dan cuman apakah ada di antara dzurriyyahnya Kanjeng Sepuh itu yang saat ini juga mempunyai posisi apa ya? Posisi baik politik maupun juga sosial budaya di masyarakat di Kabupaten Jombang? Siapa kira-kira kalau misalnya masih ada? Nah, ini. Nggak begitu terlihat? Nah, iya. Dalam sejauh yang coba saya ikhtiari gitu ya, Mbak. Akhir-akhir ini kan dzurriyyah Kanjeng Sepuh itu seperti beliau itu atau menghilangkan jejak, atau menutupi atau menghilangkan jejaknya, menutupi jejak beliau. Tapi meskipun saya sudah nyambung begitu, tapi saya sebenarnya kan pengen tahu bagaimana kiprah keturunan Kanjeng Sepuh di saat ini. Saat ini setelah Raden Suco dan diteruskan. Kemudian akhirnya kan berganti bukan keturunan Kanjeng Sepuh kan berikutnya. Ada dulu yang jadi dokter gitu ya, dokter yang prakteknya itu di utaranya alun-alun itu ada rumah joglo itu. Itu keturunan Kanjeng Sepuh. Saya lupa nama dokter siapa. Ya, kayak dokter herbal. Dokter pokoknya dia itu mengkombinasikan ilmu medis, ilmu herbal dan juga ilmu mungkin peninggalan Kanjeng Sepuh. Tahu saya. Itu juga salah satu keturunan Kanjeng Sepuh. Itu salah satunya. Ya, tentu banyak yang bersebaran. Sebenarnya di dokumen Jawatan Penerangan itu ada sebaran keturunan Kanjeng Sepuh, cuman memang sangat banyaknya saya nggak hafal gitu. Ada dokumen yang di rumah itu sampai ada yang dimasukin jadi camat, ada yang jadi ini, ada sebenarnya di Mojoagung, ada di Bandar dan sebagainya. Ya memang DNA itu nggak bisa dipungkiri kan, masih tetap terus. Makanya kemarin ketika ada temu teman-teman di Rumah Peradaban yang diinisiasi Pak Yusron Aminullah itu di Rumah Peradaban itu kan dihadiri oleh beberapa tokoh di Jombang, ada dari penulis, ada dari sejarawan, ada dari budayawan, ada dari jurnalis, ada dari tokoh politik, ada dari unsur pemerintahan begitu. Itu temanya adalah mengembalikan DNA Jombang waktu itu. Kita mantap judulnya. Mengembalikan DNA Jombang. Bagaimana Jombang yang dulu pendirian
kota Jombang yang dulu diriadhoi oleh leluhur kita itu Iya. harus kemudian coba kita kembali ke sana untuk mengembalikan Jombang sesuai dengan karakter aslinya. Sebentar Mas Ang, itu kayaknya memang headsetnya jenengan itu kebalik. Oh gitu ya. Makanya dari tadi saya kok Gini kah? nah gitu enak itu lah. Oke. Oh. Ini apa sih dari tadi saya mikir itu apa sih kresek-kresek Ada yang janggal ini? ya? Sudah bisa? Udah. Lanjut? Oke. Kenapa sekarang baru ingat? Saking asiknya ngobrol buku ya. Oh gitu, Masya Allah, luar biasa itu ya. Jadi DNA Jombang, DNA sebenarnya meskipun sekarang sedang ramai ya, DNA itu kan coba isi itu kita ambil untuk kita bawa pada Jombang. Artinya Jombang adalah sebuah kota yang memang apa ya, kaya dengan peradaban, kaya dengan sejarah, kaya dengan tokoh. Tokoh-tokoh di Jombang itu bukan tokoh-tokoh biasa, Mbak. Tokoh-tokoh yang juga mempunyai peran secara nasional. Misalkan ada Kiai Hasyim Asy'ari, ada Kiai Wahid Hasyim yang mana beliau itu salah satu tim 9 yang merumuskan Pancasila, merumuskan undang-undang. Ada Gus Dur, ada Nurhalis Majid, ada Cak Nun dan sebagainya. Ada Kiai Wahab, itu bukan orang-orang biasa. Makanya orang-orangnya yang ada di Jombang pun juga tidak bisa dipungkiri banyak yang mempunyai apa ya sisi kelebihan baik di skala daerah maupun juga skala nasional. Betul ya. Karena memang dari sisi DNA sebenarnya Jombang itu apa ya, sebuah wilayah yang waktu itu kan masih wilayah Majapahit ya Jombang ya, Majapahit. Karena waktu itu kan masih wilayah Mojokerto, karena daerah Majapahit. Nah, yang mana leluhurnya orang Jombang itu bukan orang-orang biasa ya gitu ya. Ya masih banyak yang berkaitan dengan keturunan dari Majapahit, ada yang keturunan dari Joko Tingkir dan macam-macam. Itu orang-orang dulu yang juga mempunyai peran yang sama, seperti ciri khas misalkan yang terjadi di Gus Dur itu. Gus Dur itu kan di akhir jabatannya kan beliau memang meninggalkan jabatannya demi keutuhan bangsa, dan itu yang sama juga dilakukan oleh Pangeran Benowo begitu. Ketika beliau saat menjabat Pajang, agar tidak terjadi tumpahan darah, beliau lebih memilih untuk meninggalkan kekuasaan dan memilih jalan sufi. Itu yang berarti ada yang ditiru ya. Oh iya, DNA ada itu yang diturun. Ada sebuah apa ya, sebuah replikasi begitu, ada mata rantai masa lalu yang itu juga kemudian karakter kepemimpinannya juga dilanjutkan oleh generasi berikutnya, kira-kira begitu. Masya Allah. Ya, oh ya, katanya meskipun tadi sudah diceritakan juga Kanjeng Sepuh itu dari Jombang ya menuju ke Madura. Apa dari Jombang ke Madura? Dari Sedayu. Dari Sedayu menuju ke Madura itu hanya 10 menit kan, wes gitu aja. Nah, apa kesaktian yang mungkin dimiliki atau karomah yang dimiliki oleh Kanjeng Sepuh di Jombang? Kanjeng Sepuh Jombang ini. Ini Jombangnya ya. Jombangnya. Jombang. Ya, di dalam buku itu saya tulis beberapa karomah Kanjeng Sepuh Jombang yang berhasil saya dokumentasikan. Dan saya yakin masih banyak karomah beliau yang memang belum masih istilahnya itu masih tersembunyi belum. Karena ini kan butuh saksi ya. Salah satunya adalah ini yang diceritakan oleh Mbah Isnaini Sekar Jagat atau Mbah Umaridin. Ini cerita tentang ayahnya itu beketiknya Kanjeng Sepuh, Syekh Umaridin. Ini suatu ketika pernah diperintah Kanjeng Sepuh untuk menimba air di sumur. Menimba air, tapi timbanya itu bukan timba biasa, Mbak. Timbanya itu karena tidak ada timba di sana, maka yang digunakan adalah keranjang. Dan tentu keranjang itu kan untuk keranjang bolong-bolong toh, Mas. Nah, ini berlubang dan secara akal itu tidak bisa menampung air dan bocor. Maka tapi atas kuasa Allah, karena beliau diperintah Kanjeng Sepuh. Yang apa ya? Yang beliau mempunyai karomah gitu ya, ulama dan umara yang dihormati. Ternyata air yang di apa jenenge? Di keranjang diciduk gitu ya, diciduk dengan keranjang itu enggak tumpah. Secara logika enggak brosot ya, seperti timba biasa. Waktu itu karena enggak ada timbo, adanya tuh keranjang. Ya keranjang itu wis timbo nganggo keranjang itu. Itu salah satu. Ya. Sakti temen ini. Aroma berikutnya. Suatu ketika Mbak Umaridin ini, Syekh Umaridin ya, pernah diajak Kanjeng Sepuh ketika beliau menjabat bupati ya, menaiki bendi atau sekarang delman itu ya, delman, dan disuruh membawa janur yang jumlahnya 29
Janur, tahu Janur Mbak ya? Iya. Yang jumlah 29 menuju Kali Brantas atau Sungai Brantas, Kertosono. Waktu itu mengajak ada sebuah peristiwa gitu. Nah, setelah sampai Mbak Umar Dianto ini diperintah Kanjeng Sepuh untuk mengambil 17 helai janur untuk ditancapkan di atas Sungai Brantas sepanjang 10 meter. Ya, dengan mengikuti Kanjeng Sepuh Jombang di belakangnya. Jadi Kanjeng Sepuh Jombang ini di depan, Mbak Umar Dianto di belakangnya. Mbak Umar Dianto muda saat itu heran, kok bisa berjalan di atas Kali Brantas seperti berjalan di jalan raya biasa. Jadi waktu itu Kanjeng Sepuh berjalan di atas Kali Brantas. Di atasnya kali? Iya, sampai bawa janur itu. Mbak Umar Dianto itu Mbak Isnani Sekar Jagat itu di belakangnya. Waktu itu kan masih muda, masih arek-arek gitu. Karena kan ayahnya kan beketiknya. Nah, ayo malah aku bawain janur lagi. Nah, Kanjeng Sepuh itu berjalan di atas Kali Brantas itu seperti berjalan di atas jalan biasa. Saya pikir di tanggulnya, bukan? Di tengah. Kalinya. Ya, sambil menancapkan janur. Lah terus janurnya nggak kentir? Ya, atas kuasa Allah janurnya itu bisa menancap gitu. Kok iso? Can sakti yo. Ditancapkan di atas Sungai Brantas sepanjang 10 meter ya. Dan karena beliau kan menancapkan di belakang, kan disebut di depannya gitu. Wis ikuti saya. Lah, mungkin waktu itu Mbak Umar Dianto itu nggak sadar loh. Kalau beliau itu sedang berjalan di atas air. Di atas air. Lah, ya sampai Mbak Umar Dianto saat yang masih muda saat itu kan heran kok bisa berjalan di atas Kali Brantas itu seperti bisa berjalan di jalan raya biasa. Nah, semua itu merupakan ya tentu lagi atas izin Allah kan inama amru idza arsyana yaqulu fayakun. Maka apa yang terjadi karena memang atas beliau yang punya karomah yang luar biasa. Nah, kemudian Kanjeng Sepuh itu kembali memerintahkan Mbak Umar Dianto muda untuk mengambil 3 janur ya dan menancapkan di Sungai Brantas tadi. Atas izin Allah, ketika menancapkan janur, air langsung naik ke atas ya. Air langsung naik ke atas dan singkat cerita Sungai Brantas menjadi surut airnya dan Kanjeng Sepuh Jombang memerintahkan Mbak Umar Dianto muda untuk memanggil lurah. Waktu itu kan terjadi banjir gitu Mbak ceritanya. Jadi bagaimana mengatasinya? Beliau bawa janur. Ya, banjir gitu. Ya Allah. Akhirnya setelah air surut, Mbak Umar Dianto diperintah Kanjeng Sepuh untuk memanggil lurah. Waktu itu kan namanya lurah ya, kepala desa Lengkong itu Nganjuk Kertosono mencarikan 12 spring, istilah Jawa itu bongkotan gitu ya, dan ditancapkan 6 sebelah kanan dan 6 sebelah kiri. Kemudian menyuruh warga untuk kerja bakti menutup tangkis dengan tanah dan pasir yang diwadahi karung atau istilah Jawanya itu gelangsing gitu ya, untuk menutup agar tidak terjadi banjir lagi. Nah, ini salah satu karomah itu kan di luar Nurul gitu ya. Nah, ini ada hal lain juga menarik Mbak. Menarik ini di waktu yang lain, kan nanti kan terkait karomah. Kanjeng Sepuh Jombang itu kembali memerintah Mbak Umar Dianto muda untuk mencari kebo ijo. Kebo berwarna hijau dan kebo abang, kebo berwarna merah dari Rembang untuk dibawa ke Jombang. Ini yang mungkin juga belum banyak diketahui oleh orang Jombang, karena ini yang cerita itu adalah orang yang waktu itu menangi Kanjeng Sepuh. Nah, kemudian kerbau tadi diselimuti sutra. Ini cerita ya. Untuk kebo ijo diselimuti sutra ijo dan kebo abang diselimuti sutra abang atau merah. Anehnya kedua kerbau tadi tidak ada yang berot, kalau istilah orang Jawa itu melarikan diri. Semuanya menuruti perintah Kanjeng Sepuh Jombang. Kemudian kebo ijo itu diletakkan di bawah ringin contong, menghadap ke barat. Ringin contong ini kan? Dan dimasukkan ke jublangan lubang. Kemudian disauri beras kuning. Kalau istilahnya itu sak broko kencono, 1 bokor kencana. Dan kebo abang, kebo merah ditaruh di tengah-tengah alun-alun Jombang, dihadapkan ke barat. Kemudian dimasukkan lubang dan disauri beras kuning sak broko kencono atau 1 bokor kencana. Kemudian Kanjeng Sepuh Jombang berkata, panggonan iki atau alun-alun iki bakal diparani wong sak Jombang, dijadikan jujukan orang sejombang. Waktu itu mungkin masih cikal bakal ya. Masih belum kayak gitu. Masih belum jadi ini. Kemudian Kanjeng Sepuh melanjutkan, Jombang iki kutha keramat. Wong kok ndindi nek tekan Jombang bakal tambar gak iso mimpin Jombang. Jombang iki kota keramat. Orang mana saja ketika masuk Jombang bakal tambar dan tidak bisa memimpin. Artinya
Tambar itu apa ya? Kayak keramatnya itu luntur gitu kalau Jombang. Oh. Ini saya hanya menirukan gitu ya. Oh, itu kata Kanjeng Sepuh. Ya, kata Kanjeng Sepuh. Ini apa sanadnya dari Mbak Umar Dianto. Nah, kemudian hal yang lain, ini adalah kesaksian dari Mbak Bejo Sukamto. Bejo Sukamto itu adalah putra dari Abdin Dalem. Abdin Dalem Kanjeng Sepuh Jombang. Abdin Dalem yang sekarang Rumah Sakit Muhammadiyah itu, Mbak. Oh. Nah, beliau waktu jadi dalamnya Kanjeng Sepuh ya, dulu dalam itu kesepuhan itu ya yang sekarang jadi Rumah Sakit Muhammadiyah, Jalan Dr. Sutomo itu. Ya, betul. Oke. Ini beliau mengatakan kalau dalam kesepuhan itu apa ya, sangat bahasa beliau orang Jawa kan sangar gitu kan. Mungkin sekarang itu sakral gitu ya. Karena tidak semua orang bisa keluar masuk selain keluarga Abdin Dalem. Khususnya keluarga, apalagi kamar pribadi Kanjeng Sepuh Jombang itu tidak ada yang berani gitu ya, masuk siapa kecuali Abdin Dalem. Nah, kebetulan ayah Mbak Bejo Sukamto itu kan Abdin Dalem, sehingga bisa masuk, dan Mbak Bejo itu waktu itu masih anak-anak, itu bisa leluasa keluar masuk gitu. Beliau menceritakan bahwa Kanjeng Sepuh Jombang itu kerap mengobati rakyatnya di dalam kesepuhan dari berbagai macam penyakit, dan atas izin Allah sembuh. Tapi waktu itu sudah menjadi bupati. Oh, sudah. Tapi ya ngobati rakyatnya. Iya. Masya Allah. Beliau itu juga ahli pengobatan, juga luar biasa. Multi talent lah itu. Ya. Tadi Kanjeng Sepuh saat itu menyambut tamu itu di ruang tamu itu lesehan gitu, Mbak ya, di lantai dalam kesepuhan. Begitu juga saat mengobati ya, istilahnya digelarno, kalau sekarang itu digelarno kloso mungkin ya. Karpet. Terus? Nah, suatu ketika Mbak Bejo itu juga pernah menyaksikan, ini juga kesaksian gitu ya, menyaksikan ada sawer. Kalau sawer itu ular naga ya, yang ada jembelnya berwarna kuning dan ada kakinya, dan bisa keluruk. Ini ukurannya sebesar tiang rumah. Lu. Nah, ini ada di sekitar dalam kesepuhan waktu itu. Tapi kemudian saat Kanjeng Sepuh sudah wafat, sawer itu hilang dengan sendirinya begitu ya. Mungkin salah satu mungkin makhluk yang menjaga begitu ya, mungkin seperti itu. Biasanya kan orang-orang dulu punya ada penjaga, mungkin macan putih atau apa seperti itu. Nah, dulu di belakang dalam kesepuhan itu ada pohon juwet putih ya, yang sakral. Jika ada orang yang mengambilnya atau memotongnya tanpa izin terlebih dahulu, pasti akan terjadi musibah bagi orang yang memotong itu tanpa izin. Kalau izin tidak masalah, non. Nah, menurut cerita Mbak Bejo, satu ketika ada orang yang mencoba memotongnya tanpa izin, akhirnya beliau itu meninggal gitu ya. Ya. Dan kejadian lain, dan ada seorang yang memanjatnya tanpa izin juga berakhir naas. Tapi jika sudah izin dan diperintahkannya seperti, tidak ada kejadian naas yang memimpinnya. Artinya memang sampai tanaman yang melingkupinya itu juga wingit gitu. Sekeramat itu. Nah, itu salah satu. Ini ceritanya banyak banget loh teman-teman yang ada di sini. Jadi kayaknya Anda wajib ini beli buku ini. Wajib untuk baca buku ini karena buku Kanjeng Sepuh Jombang ini memuat banyak sekali cerita-cerita yang selama ini belum pernah terpublikasikan ya, Mas ya. Belum pernah terpublikasikan dimanapun. Ada waktu itu Jombang ada buku tentang buku pemerintahan Jombang waktu itu yang ditulis oleh almarhum Mas Farudin Nasrullah dan kawan-kawan. Itu ya menulis hanya sekilas gitu, sekilas tentang pemerintahan Kabupaten Jombang, dan mengulas sekilas tentang Kanjeng Sepuh, cuman tidak banyak begitu. Dan di website juga ada, cuman ya tidak lengkap begitu. Tapi ini lebih banyak sisi pribadi dari Kanjeng Sepuh sendiri ya, Mas ya ini ya. Iya, dari sisi yang memang tidak diekspos banyak diekspos di buku yang pernah ada sebelumnya. Saya tahu hanya satu, itu punyanya Parbupora kalau nggak salah. Baik. Ya. Saya coba infokan ya. Jadi di buku Kanjeng Sepuh Jombang Meneladani Jejak Kepemimpinan Bupati Pertama Kabupaten Jombang itu memuat beberapa banyak hal atau banyak informasi tentang potret Kanjeng Sepuh Sedayu, kemudian riwayat Kanjeng Sepuh, silsilahnya, lalu juga Kanjeng Sepuh Jombang sendiri ya. Nah, mulai dari kelahiran, silsilah kehidupan awal, sampai sejarah gelar Kanjeng Sepuh dan keluarga. Kemudian juga awal mula Kabupaten Jombang ini menjadi kabupaten, kemudian juga awal mula Kanjeng Sepuh menjadi bupati pertama. Sampai pada
jenjang karir, peninggalan dan sisi lain dari Kanjeng Sepuh Jombang ini kayaknya yang juga menarik ini ya. Terus ada di sini ya, pendidikan sebelum menjadi Bupati Jombang berguru ke Mbah Jimbra. Namanya Mbah Jimbra begitu. Mbah Jimbra Nggudo Jombang. Ini adalah guru spiritual Kanjeng Sepuh. Keramat apa Mbah Jimbra itu nanti juga diceritakan di sini ya. Terus kemudian ada juga artefak Belanda peninggalan Mbah Jimbra. Wah, ini masih ada juga? Ada, masih ada. Ada. Keturunannya yang masih menyimpan dan sudah saya dokumentasikan di sini. Ada keteladanan dan penanaman nilai karakter. Jadi ini maju banget nih, bisa harus dimiliki oleh warga Jombang khususnya anak-anak muda terutama. Semuanya deh. Anak-anak tua juga harus. Anak-anak tua katanya. Karena yang tua belum tentu tahu itu, Mas. Yang tua belum tentu tahu dan anak-anak muda ini harus tahu. Karena jangan lupakan sejarah kan ya. Ya, jangan lupakan jas hijau, jangan lupakan jas merah kan gitu. Karena bagi saya Kanjeng Sepuh itu beliau juga jas merah dan jas hijau karena beliau umarok dan ulama. Ini asik ini kalau dibaca. Jadi kalau baca buku itu kan kita seakan diajak untuk menyelami sesuatu yang sesuai dengan imajinasi kita gitu. Kita akan dibawa untuk mengembara pada sebuah sejarah masa lalu. Bayangkan baca buku ini sambil membayangkan dulu Jombang itu kayak gimana, belum ada jalan aspal gitu kan. Yang namanya alun-alun itu masih lemah nyel gitu ya. Atau mungkin Anda bisa membayangkan lemah nyel ada rumputnya dikit-dikit mungkin, atau bahkan rumputnya itu selalu bersih karena dicabuti setiap hari. Kan bisa jadi seperti itu. Iya. Jadi di buku ini saya sajikan, Mbak, sekuat ikhtiar saya begitu ya. Tentu harus didukung dengan riyadhah begitu. Saya mendapatkan beberapa manuskrip tentang bagaimana sih dalam kesepuhan zaman dulu. Ini halaman 73 ini, Pak. 73, oke. 73. Yap. Ya. Ini, dalam Kanjeng Sepuh, dalam kesepuhan. Ya, ini sebenarnya dari Delper. Delper itu dari apa itu namanya? Belanda ya, dari Belanda. Ini dulu itu namanya Jalan Arjuno. Jalan Sutomo dulu namanya Jalan Arjuno. Nah, bentuknya seperti ini. Tapi gapuranya udah keren loh ini. Sangar ini. Bener. Terus yang di atas ini ada kayak kayak semacam, bukan lampu dah itu. Ini semacam kayak apa ya? Semacam simbol gitu ya? Simbol ningrat kerajaan atau kerajaan gitu ya. Semacam ini menunjukkan bahwa dalamnya pejabat kira-kira begitu. Oh gitu. Kemudian itu ada transformasi sekarang menjadi Rumah Sakit Muhammadiyah dan saya juga masuk ke sana, Mbak. Ternyata masih ada beberapa konstruksi bangunan yang dipertahankan. Oh ya? Ini saya foto halaman 75, 76. Bagian mananya di RS Muhammadiyah itu? Di yang paling barat itu. Paling barat? Barat yang ditutupi, yang sedang direhab itu. Ditutupi itu adalah dulu dalam kesepuhan. Itu kayak semacam rumah utamanya gitu? Iya, jadi berhadapan menghadap ke timur dan ke barat gitu. Itu ini coba perhatikan halaman 76, 75 itu kan bangunan tempo dulu itu ciri khasnya adalah temboknya itu pasti tebal. Coba. Iya. Temboknya tebal ya. Ya, tebal ini. Ya, tebal. Ini memang saya tanya ke Pak Hanura waktu itu. Pak Hanura itu adalah pengurus Rumah Sakit Muhammadiyah, yayasan Rumah Sakit Muhammadiyah, mengatakan ini beberapa bangunan kita pertahankan, Pak, karena memang ini bangunan sejarah. Tapi nggak mubrul ya? Enggak, Pak. Kan jenengan lihat sendiri di sana. Nggak mubrul kan? Enggak, saya pegang. Sangar ya. Dan nuansa keramatnya masih terasa gitu. Itu. Langsung redek kan Mbak itu. Iya. Ini sekali-sekali nanti bisa datang ke sana. Harus ke sana lah. Bisa dilihat ke sana itu. untuk menyaksikan secara langsung bagaimana dalam kesepuhan. Termasuk transformasi apa itu namanya? Mana ini namanya? Ini yang kantor bupati namanya, Mbak? Kantor bupati itu? Mana sih? Namanya itu saya lupa. Gedung Pemkab? Bukan Pemkab, yang sana. Yang sebelahnya Telkom itu? Dekatnya alun-alun.
Oh, pendopo. Pendopo. Pendopo Kenapa? itu juga ada transformasi dari tahun ke tahun. Saya juga mendapatkan beberapa manuskrip ya dari dibantu teman saya Mas Faisal yang dari Radar itu. Untuk beliau banyak arsip tentang foto-foto pendopo Kabupaten Jombang begitu ya. Yang selama ini juga yang tersebar di internet itu banyak yang tidak pas begitu ternyata. Oh, oke. Banyak yang tidak pas. Ini bisa diperhatikan halaman 68 sampai 69 ini ada pendopo Kabupaten Jombang tahun ada 1954. Ini dari Leiden ya, sebenarnya dari Leiden. Karena memang dokumen-dokumen kita di Nusantara itu banyak yang dibawa ke Leiden, termasuk Belanda. Jombang. Makanya untuk mencari dokumen Tempo dulu itu ya bisanya diakses di Leiden. Ya, termasuk dari Leiden ini tahun 1954. Gitu ya. Kemudian yang bawahnya ini 48 ya. Itu apa ini? Kayak orang berjilbab bukan ya? Mana, Mbak? Yang mana? Kayak orang berdiri banyak ini bukan ya? Itu apa itu? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Ini diambil dari atas. Oh, dari atas. Foto dari udara. Oh iya, sampai dengan saat ini. Iya. Yang perempatan mana ini? Ya ini di atasnya pendopo ini, Pak. Di atasnya pendopo. Iya, di atas pendopo. Alun-alun pendopo itu. Oh. Seperti oke, itu. oke, oke, Coba oke. perhatikan kan konstruksi bangunnya kan sudah berubah. Nah, ini yang Iya. halaman 69. Mm-mm. Ini pendopo Kabupaten Jombang pasca pembumi hangusan. Ini 1954. Nah, karena ada waktu itu peristiwa pembumi hangusan ya. Mm-mm. Pasca kemerdekaan itu, Mbak. Yang di bumi hanguskan? Jadi pendopo Kabupaten Jombang tahun 1911 sampai 1948 kondisinya kan itu masih asli, tapi setelah itu dibakar. Oh, Dibakar gitu. pasca kemerdekaan. Jadi zaman penjajahan itu kan sempat dibakar gitu. Pendoponya yang dibakar. Iya. Ini masih sama sampai tahun 1968. Jadi nggak hanya Bandung Lautan Api saja ya, tapi coba ya, kemudian direhab pertama kali dalam bentuk Oke. tembok. Kemudian tahun 1968 direhab pertama dan tahun 1969 direhab kedua. Jadi ini Oke. sudah direhab gitu yang sekarang itu. Baik. Ini wah semakin kesini semakin menarik ini. Ringin Condong. Nah, pasti tidak banyak yang tahu ya secara Ringin Condong itu. Kebetulan di UPJB itu kan ada namanya teater Ringin Condong gitu Yes. ya. Nah, anak-anak teater Ringin Condong itu harus paling Harus tidak tahu sejarahnya tuh. sejarah Ringin Condong itu seperti apa. Jadi Ringin Condong itu dibawa Kanjeng Sepuh saat beliau menjabat bupati di Jombang. Itu dari Sedayu, dibawa dari Sedayu. Lah Ringin kenapa harus Apanya yang dibawa dari ya, sejak pohonnya Oh. ditanam Masnya, ditanam di Sebentar. Ini harus diluruskan nih pikiran saya itu Ringin Condong itu yang apa menara airnya itu bukan. tanamannya. Tanamnya di situ kan ada pohon beringin besar itu ya. Ya itu Ringin Condong. Nah, Itu sudah berarti usianya udah ratusan tahun. ya waktu itu kalau nggak salah sempat Atau udah pernah diganti? sudah pernah diganti kan. Udah pernah diganti? Karena info yang saya terima sudah pernah diganti. Jadi Ringin Condong itu dulu dibawa Kanjeng Sepuh ke Jombang dan ditanam sebagai kenapa Ringin Condong? Karena Ringin Condong itu adalah simbol seorang pemimpin yang harus selalu mengayomi dan melindungi rakyatnya. Penuh kasih sayang seperti Contong ini, ya, ini kan condong. mengayomi gitu ya. Lah, menurut penuturan Pak Agus Wadi ini cicit dari Mbah Jimbrak gitu ya. Kono Ringin Condong dulu itu harus minta ringin dari Sedayu Lawas di sana ya. Yang diutus Kanjeng Sepuh adalah Pak Suwoto Adiwibowo. Ia diutus oleh Kanjeng Sepuh Jombang untuk meminta ringin dari Sedayu Lawas. Hal ini karena ada hubungan dengan asal Raden Adipati Arya Swadiningrat V. Nah, Ringin Condong ini tadi saya katakan simbol pengayom sehingga di era kepemimpinan Raden Adipati Arya Swadiningrat V, rakyat Jombang pada saat itu benar-benar diayomi dan dilindungi dengan penuh kasih sayang seperti analogi simbol Ringin Condong tersebut. Jadi tadi saya katakan tasarruful imam ala ra'iyah manutu bil maslahah. Kemudian al imam khadimul ummah begitu ya. Dan sebagainya. Ini memang menjadi simbol gaya kepemimpinan gitu. Kanjeng Sepuh Jombang itu seperti analogi dalam Ringin Condong yang mengayomi rakyatnya begitu ya. Berarti adanya Ringin Condong itu pondasi awalnya waktu era kepemimpinan Kanjeng Sepuh. Betul.
waktu mekanisme. Karena waktu itu kan Jombang masih jadi satu dengan Mojokerto, Mbak. Belum jadi kabupaten sendiri. Akhirnya kemudian ikonik ya, jadi ikon. Jadi ini juga ada beberapa perubahan begitu ya. Ada yang difoto dari udara, ini tahun 1948, ini dari Condong Tempo dulu nih. Dari udara. Ini sebenarnya juga dari Leiden. Nah, kalau yang ini, yang bawah ini yang tersebar di website ini, kalau nggak salah ini. Iya, sepertinya memang harus diluruskan, Mas Aang. Banyak orang yang beranggapan bahwa yang disebut Ringin Contong itu adalah menara airnya itu. Menoronya itu loh, Mas. Bukan itu kan sebenarnya. Bukan itu. Tetapi tumbuhan atau pohon ringin yang di sebelahnya, yang di utaranya itu yang disebut Ringin Contong. Betul. Itu yang harus diluruskan. Iya. Kalau yang ini yang di bawah ini foto Parpupora ya, 2002 itu yang sekarang ini ada itu. Makanya sampai sekarang kan pohon ringinnya kan dipertahankan sampai sekarang, meskipun ada pergantian kan tetap ada ringinnya. Oke, nggak terasa nih Mas ngobrolnya luar biasa. Terima kasih sekali sudah hadir di Radio Suara Jombang FM. Sekali lagi untuk mitra Radio Suara Jombang FM, untuk bisa dapetin buku ini bisa kontak siapa atau beli di mana nih Mas? Bisa langsung kontak di pihak penerbit Penalangi Publishing, atau bisa kontak ke penulis juga boleh. Tapi udah muncul di marketplace belum? Belum, karena kita masih tidak terbatas. Yang di toko itu yang ada di Kapmamat itu di Denanyar. Mana? Denanyar. Oh, di Denanyar. Yang dikelola oleh alumni Kapmam ya. Ada toko buku. Ya bukan di toko buku, tapi ada juga menyediakan buku gitu maksudnya. Wah, ini kayaknya harus diperbanyak. Ya, sementara masih diperbanyak nih. Kita tidak terbatas karena untuk kepentingan launching awal gitu ya. Nanti insya Allah akan kita kita cetak lebih banyak lagi. Tentu nanti akan ada versi revisi ya, karena ada beberapa manuskrip, ada artefak, termasuk yang kemarin saya tulis saya post di Facebook itu kan, itu juga merupakan dokumen baru yang menurut saya sangat menarik sekali kemudian untuk ditambahkan dalam buku ini di kemudian hari. Baik. Sebagai catatan awal ini sudah cukup rasanya, dan Anda wajib untuk baca buku ini untuk lebih memahami atau lebih memantapkan ini identitas kejombangan Anda. Ya, untuk identitas kejombangan. Sama-sama kembali mengembalikan DNA Jombang begitu. Dari sisi gitu kepemimpinan, dari sisi jadi seorang pemimpin. Makanya banggalah jadi orang Jombang. Iya. Pasti itu harus bangga jadi orang Jombang, karena Jombang punya sesuatu yang Jombang sangat ini menarik. Suatu saat prediksi saya akan menjadi pusat peradaban. Wis, amin. Mas Aang, terima kasih sudah mampir ke Radio Suara Jombang FM untuk berbagi cerita tentang Kanjeng Sepuh Jombang dan juga launching bukunya ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat untuk seluruh Kabupaten Jombang, untuk peradaban Kabupaten Jombang terutama. Amin. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, talkshow interaktif pojok literasi hari ini yang sangat luar biasa, membincang tentang Kanjeng Sepuh Jombang yang menjadi Bupati pertama di Kabupaten Jombang, meneladani jejak kepemimpinan Bupati pertama di Kabupaten Jombang. Semoga menginspirasi Anda semuanya. Jangan lupa pastikan Anda setelah ini membaca buku tersebut karena isinya daging banget semuanya. Saya Nina Ahmad pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud. Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753